Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sediatu Swasti Prajabya. Alhamdulillah ketemu lagi di program Ngopi. Ngobrol pagi bareng Kecamatan Tinggir Kota Salatiga. Setelah 2 episode, Pak, saya tersingkirkan. Tampil lagi ya, Bro. Tampil lagi ini kita dengan wah gitu loh. Sampai saya membuat lagu, Pak. Apa? Karena Bang Sidul kemarin ya kan. Aduh, sialan. Jatahku diambil dia lagi. Tapi beliaunya luar biasa. Nggih. Dan anyway, ada beberapa isu penting di akhir tahun ini. Nah, ini akhir-akhir tahun 2024, tapi pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan, dan yang terbaru ini adalah tentang pajak, Pak. Nggih. Nah, berkaitan dengan pajak, apa yang kita kupas dari pajak maupun pajak apa sih yang akan naik di 2025? Nah, di sini sudah hadir Bapak Ridi Manjaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, beliaunya adalah Kepala UPPD, UPPT, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Salatiga. Yo kasarane ning Samsat Kota Salatiga. Nah iki lho, marai tersingkirkan ngene iki lho, salah-salah sithik. Ya, Pak, bersama Pak Ridi nanti kita mengupas tentang isu-isu. Nah, karena kita ada di Samsat ya, Pak. Nanti kita akan mengupas tentang PKB, pajak kendaraan bermotor. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, Pak, di sini sudah ada kopi yang nikmat nih. Nah, netizen kemarin juga komentar, Pak, kopinya harus Salatiga. Wah, ya ini langsung kita eksekusi. Monggo, Pak. Monggo. Kita ngopi dulu kopi khas Salatiga, Kocomoto. Mantap sekali. Piar. Mak, piar. Nggih. Piar. Nah, oke, Pak. Samsat sendiri adalah kepanjangan tangan dari Bapenda Bapenda Jawa Tengah ya, Pak, yang bertempat di Kota Salatiga. Nah, ini dari tupoksinya Samsat sendiri, Pak. Monggo jenengan jelaskan sebagai pembuka dulu biar tidak tegang-tegang ini nanti. Ya. Nggih. Ya. Terima kasih, Mas Andri, Pak. Mas Andri. Iya. Ya. Kita tahu bahwa Samsat itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Kalau mau bayar pajak kendaraan pasti ke Samsat. Betul. Nah, kalau Samsat yang dikelola oleh Samsat ini adalah sebagian dari pajak provinsi. Oke. Ya. Pajak provinsi itu ada 5. Ada pajak bahan bakar, ada pajak air permukaan, ada pajak rokok. Kemudian yang kedua itu pajak kendaraan dan biaya balik nama kendaraan. Itu yang ada di Samsat. Jadi Samsat itu siapa-siapa yang bekerja di Samsat itu ada 3 institusi, yaitu dari Polri, kami dari Bapenda Provinsi, dan dari PT Jasa Raharja Persero. Jadi kalau masyarakat pasti sudah tahu itu Samsat. Mau bayar kendaraan tapi datang ke Samsat. Gitu. Nah, menurut Undang-Undang tahun 2002 yang baru disahkan ini, Pak, Undang-Undang nomor 1 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di dalamnya juga ada pajak kendaraan pastinya ya, Pak. Yaitu perubahan dari Undang-Undang nomor tahun 2009 ya, Pak. Ya. Nah, ini yang baru hangat-hangatnya. Ini orang-orang ini pada tanya, ada kenaikan apa di Samsat di 2025? Tentunya di dalamnya yang kaitannya dengan keuntungan daerah juga. Nah, itu jenengan jelaskan, Pak. Monggo. Jadi tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu semula itu diatur dengan Undang-Undang 28 tahun 2009 betul. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian di tahun 2023 terbit
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Betul. Nah, dari situ ada perbedaan tentang pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Yang undang-undang yang lama itu mengatur tentang bagi hasil pajak. Bagi hasil pajak. Pajak provinsi termasuk pajak kendaraan dan biaya balik nama kendaraan, nanti penerimaan itu dengan rumus tertentu nanti bagi hasil pajaknya ke kabupaten kota. Kemudian di tahun 2025 nanti yang diatur dengan Undang-Undang 1 tahun 2023 itu nanti konsep bagi hasil itu diganti namanya konsep option pajak. Option pajak, ya. Dengan option pajak itu nanti penerimaan kabupaten kota termasuk Kota Salatiga itu meningkat. Dan dengan adanya konsep option pajak itu diharapkan itu peran dari pemerintah kabupaten kota termasuk Salatiga itu meningkat. Jadi ada sinergi. Betul. Ada sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Betul. Sehingga ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk peningkatan option pajak. Dan pajak kendaraan. Dengan option pajak naik, otomatis pajak kendaraan naik. Betul. Dengan pajak kendaraan naik, maka option pajak juga naik. Sehingga diperlukan sinergi. Nah, sinergi. Siap. Sinergi. Dari kata-kata naik ini kan masyarakat pasti udah pada cemas ya Pak. Banyak pertanyaan. Naiknya berapa kan gitu. Tapi di balik itu pasti semua kebijakan pasti ada keuntungan. Ya, keuntungannya. Dan untuk kabupaten kota ya, untuk yang karena perubahan undang-undang tahun 2022 ini, daerah katakanlah sekarang lebih jelas keuntungannya kan begitu ya Pak ya. Nah, dari kenaikannya Pak, apa nggih jenengan ini apa namanya berapa persen aja? Jadi berapa persen untuk provinsi katakanlah seperti itu dan berapa persen untuk daerah. Nah, kalau konsep lama itu balik nama kendaraan, jadi nanti kendaraan baru itu 12,5%. 12,5%. Dengan konsep yang baru itu 10,5. 10,5 untuk kendaraan baru. Untuk kendaraan baru, siap. Kendaraan baru. Kemudian untuk pajak kendaraan yang konsep lama itu 1,5. 1,5. Kemudian yang konsep baru 1,05. 1,05. Tetapi karena ada tambahan option, karena ada tambahan option sehingga balik nama itu 16,5. Kemudian yang pajak kendaraan tahunan itu 1,74. Tapi dengan ada kenaikan itu nanti penerimaan kabupaten kota akan semakin meningkat. Tadi karena ada sinergi tadi pasti semangat. Kalau kabupaten kota ingin menaikkan optionnya pasti dia semangat untuk menyadarkan masyarakat hingga berbondong-bondong datang ke Samsat untuk bayar kendaraannya. Siap. Nah ini masyarakat harus sadar. Banyak gerakan-gerakan yang seperti di Jawa Tengah itu ada lebih seksi lagi Pak, ini Gadis Pantura, gerakan disiplin bayar pajak kendaraan atau apalah. Nah, kalau kemarin kita kan pernah nge-podcast di kantor sebelah kan, itu juga sudah mulai dari Kecamatan Tingkir di kecamatan kita Pak, itu sudah ada sensus juga, ya termasuk di dalamnya untuk sensus kendaraan juga kan gitu. Nah, itu kan sebuah ikhtiar-ikhtiar untuk meningkatkan untuk menekan bahwasanya pendapatan dari pajak ini meningkat. Nah, dari option pajaknya Pak, manfaat untuk kabupaten kota, khususnya Kota Salatiga ini Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, kalau option pajak tadi kan real time. Real time. Tiap hari nanti penerimaan dari kabupaten kota termasuk Kota Salatiga ini nanti terdetek. Ya, kalau dulu kan sebulan sekali lah nanti bagi hasilnya berapa, nanti akumulasi 1 tahun. Tetapi dengan real time tiap hari itu nanti penerimaan yang masuk ke kas daerah Kota Salatiga berapa itu nanti bisa dicek dan nanti bisa dicek dengan yang penerimaan di UPPD Kota Salatiga. Nah, nanti misalnya perbandingan
tahun lalu dengan tahun sekarang itu ada kenaikan enggak? Oh gitu. Kalau ada stagnan atau naik atau turun nanti bisa dievaluasi. Evaluasi lagi, kegiatan yang ada di Kota Salatiga bisa disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di UPPD Kota Salatiga. Dengan itu ya nanti banyak manfaatnya untuk masyarakat. Nah ini Pak, apa namanya prosentasenya? Tadi kan masyarakat mungkin juga bertanya prosentase untuk provinsi itu kemarin berapa, karena ada aturan baru ini berapa, untuk kabupaten kota juga berapa, nah, prosentasenya Pak? Kalau undang-undang yang lama itu prosentasenya itu untuk pendapatannya saja, untuk pendapatan provinsi, untuk provinsi berapa persen, kota berapa persen, misalkan seperti itu. Kalau persentase untuk penerimaan bagi hasil kabupaten kota itu rumusnya ada panjang jalan, jumlah penduduk, dan lain-lain itu nanti dirumus Mas. Jadi persentasenya kalau khusus PKB misalnya 70%, provinsi 30%, kabupaten kota gitu. Tapi kan yang diterima oleh kabupaten kota itu tidak hanya pajak kendaraan dan biaya balik nama kendaraan. Itu ada pajak rokok, ada pajak air permukaan, ada pajak pajak bahan bakar. Ada 3 itu dirumus Mas. Rumusnya itu ada rumus-rumus tertentu sehingga kabupaten kota itu menerima dengan sudah asasnya udah terformulasi lah. Sudah. Karena memang kalau kita ngomong tentang pendapatan memang banyak ya Pak yang bisa digali oleh pemerintah kan. Tapi dari sisi optionnya sendiri Pak, itu kan pasti ada. Untuk option dari kebijakan option ini, pemerintah kabupaten kota itu globalnya saja itu dapat berapa persen Pak? Menurut yang akan berjalan di 2025 ini? Optionnya 66%. 66%. Nah, meningkat. Nah, dari dulu sebelumnya kalau itu hanya 30%. Nah, ini 30% ke 66% ya, Pak. Nah, ini kan sangat luar biasa. Jadi ibarat katakan seperti ini. Namanya kebijakan pasti ada pro kontra ya, Pak. Termasuk enak nggak enak. Ya. Kita logikakan seperti kita sakit, minum obat itu kan pahit, tapi efeknya kan pasti luar biasa gitu Pak. Nah, walaupun ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak membuat masyarakat nyaman, tapi dari sudut pandang yang lain kita harus melihat bahwasanya efek dari kebijakan ini pasti sangat luas. Seperti yang kita tahu, stunting butuh penanganan ya Pak, dan itu butuh biaya. Jalan yang rusak juga butuh biaya. Apapun, nah pemerintah itu tidak mungkin bahasanya itu menjerumuskan masyarakatnya, ya kan, menyengsarakan masyarakatnya, tapi memberatkan, tapi lebih ke yaitu tadi ada strategi-strategi termasuk kebijakan option pajak ini. Nah, banyak yang, saya dengar ini kan banyak diskon-diskon. Nah, dari produk-produk Samsat Kota Salatiga sendiri, Pak. Nah, ini kan masyarakat mungkin banyak yang belum tahu, walaupun banyak sosialisasi. Nah, monggo jelaskan, Pak. Kalau di tahun 2024 kan 2024. Ini ada beberapa diskon pajak. Ada diskon, ada keringanan untuk tunggakan, ada diskon untuk progresif, ada diskon untuk tahun jalan. Jadi banyak sekali diskon yang ada di tahun 2024 ini. Nah, tetapi di tahun 2024 ini kan belum ada program option. Nah, option itu nanti dilaksanakan di Jawa Tengah ini mulai 5 Januari. Tanggal 5 Januari 2025. Nah, nanti option itu pasti juga dievaluasi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini? Ya, yang kadang itu kita itu kan masyarakat tahunya pajak itu kok jalan saya rusak, kok bayar pajak jalannya rusak. Padahal kan itu tadi program prioritas pemerintah itu kadang beda-beda. Sehingga ya ada program yang segera tertangani, misalnya aja lah, ini misalnya musim penghujan, banjir, betul, banjir, ya
untuk penanganan uang masih ya masuk ke untuk penanganan banjir, pembuatan bendungan dan lain-lain. Sehingga ya dengan anggaran yang terbatas, ya nanti program-program prioritas kalau sudah salah satu program sudah terlaksana, nanti program-program lain pasti tertangani. Dan itulah itu sudah dirumuskan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Nah, tadi itu kita kesini itu sudah diwejangi Pak sama paranormal, dan kita punya paranormal dan intelijen dari Kecamatan Tinggir. Siapa? Mbah Sarti. Tadi saya diwejangi begini Pak, kenapa sih kalau tiap bayar pajak harus pakai KTP asli Pak? Nah, padahal kalau sudah katakanlah motor sudah dibeli ke saya pada saat mau bayar pajak ndadak golek KTP asli, ya itu kan apakah itu tidak memberatkan bagi untuk yang membayar gitu loh, wajib pajaknya Pak? Jadi memang penanganan pajak kendaraan atau pengelolaan pajak kendaraan bermotor itu ada 3 instansi. Ya, siap. Itu dari kepolisian yang tentang regidennya, registrasi dan identifikasi kendaraan. Kemudian di kami di penetapan pajaknya di Bapenda Provinsi atau BPD itu. Kemudian ada jasa raja yang menangani SBD KLJ. Sehingga memang syarat-syarat ketentuan tentang bayar pajak itu sudah diatur dengan sesuai aturan ya. Kepolisian harus pakai syarat, salah satunya KTP asli. Itu memang itu tadi. Apalagi tadi disampaikan bahwa dengan adanya option pajak, itu kan pajak option yang masuk ke Salatiga itu semakin tinggi dibandingkan bagi hasil. Dan itu adalah plat-plat Salatiga. Nah, ini. Sehingga kalau kendaraan-kendaraan itu alangkah indahnya. Betul, alangkah indahnya. Kalau milik pribadi dan kota nggih, Pak. Kota, nah, ini untuk masyarakat. Jadi kalau teman-teman ada kendaraannya kok plat Ungaran. Betul. Jadi plat Salatiga saja. Iya, nanti betul. karena option pajaknya masuk Salatiga. Betul. Nah, ini buat masyarakat yang plat nomornya, kendaraannya masih luar Salatiga. Loh, kita orang Salatiga mosok ora bangga berplat Salatiga. Nah, mumpung diskon. Masih diskon, Pak? Sudah habis. Habis tadi, 19 Desember. Ya, maksudnya kita harus mengajak Pak ini, mengajak untuk segera dibalik nama. Disesuaikan dengan kota kabupatennya. Ya, kalau kita di Salatiga kita harus bangga punya plat HB gitu ya. Salatiga HB. HKHT. Nah, HB HK plat Salatiga lah. Agar pajak yang jenengan bayarkan ini kembali ke kota kita sendiri. Peruntukannya apa? Banyak. Penanganan kemiskinan, penanganan stunting, jalan rusak dan lain sebagainya. Masyarakat. Nah, dan yang jelas itu kan pasti seperti host kita yang kemarin kan Pak Lurah, Pak, dana kelurahan naik Pak. Itu contohnya seperti ini. Nah, itu kan pasti arah-arahnya pasti juga ke situ juga Pak. Nah, dari obrolan kita tadi Pak, biar lebih gini Pak, apakah dari ikhtiar Samsa sendiri sudah sesuai target Pak, dalam arti pembayaran pajak kendaraan itu meningkat atau gimana? Monggo. Ya, memang kalau dari tahun ke tahun memang penerimaan cenderung meningkat karena memang jumlah kendaraan kan juga meningkat. Di sisi lain karena kadang situasi perekonomian atau karena apa mungkin wajib pajak juga lupa bayar pajak. Karena kesibukan kadang lupa, sehingga itu perlu diingatkan untuk bisa bayar pajak. Salah satunya dengan kami ada program door to door biasanya, dari langsung jemput bola mengingatkan wajib pajak untuk bayar pajak. Banyak kan lupa gitu. Bayar pajak, atau mungkin hari-hari tertentu pas masuk sekolah biasanya untuk bayar sekolah dulu. Biasanya gitu. Dan jenengan tadi menyinggung sedikit tentang sinergi, Pak. Nah, itu apa sinergi yang untuk di 2025 ini, sinergitas antara Samsat atau Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga ini apa Pak?
Ya, memang tadi perlu adanya sinergi untuk di Kota Salatiga untuk peningkatan option pajak kendaraan bermotor dan option biaya balik nama kendaraan bermotor. Kami sendiri di pemerintah provinsi ada harapannya juga meningkat penerimaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dan itu perlu adanya sinergi dengan pemerintah Kota Salatiga, sehingga kami di APBD Provinsi Jawa Tengah menganggarkan kegiatan yang bisa meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Contoh kegiatannya Pak? Kegiatan misalnya rahasia gabungan. Rahasia ini ya apa namanya? Untuk pengecekan? Ya, dengan gabungan dengan polisi. STNK segala macam itu ya? Oh gitu, Kemudian ada tadi gerakan disiplin pajak untuk rakyat, kemudian ada door to door, kemudian ada gebyar hadiah, samsat seperti itu. Nah ini tahun 2025 ini diharapkan juga demikian, ada dukungan dari pemerintah Kota Salatiga agar kegiatan untuk peningkatan optimalisasi opsi pajak dianggarkan di APBD di tahun 2025. Seperti itu. Jadi semua tetap jalan ya Pak? Dua-duanya jalan, samsat juga jalan dengan kebijakannya, misalkan gerakan-gerakan disiplin bayar pajaknya, Pemkot Salatiga sendiri kalau bisa juga opsinya naik. Nah, supaya opsinya naik Pak. Nah, ini tadi Pak Ridi sudah batuk-batuk, kelihatannya perlu ngopi Pak. Monggo Pak, kita ngopi dulu aja Pak, biar santai, rileks. Sambil ini ini kita real time loh nih, ini bayar tingkat partisipasinya tinggi ternyata. Wah, kita bisa lihat ini sampai kesadaran masyarakat luar biasa, Bro. Iya, alhamdulillah. Nah, ini. Kesan-kesannya Pak, pesan-pesannya untuk untuk masyarakat Kota Salatiga dan mungkin semuanya yang menonton di channel kita ini nanti kan. Nah, itu dengan kebijakan baru di tahun 2025. Yang jenengan harapkan bagaimana ini? Monggo. Jadi yang pertama yang jelas kami ucapkan terima kasih sekali pada masyarakat Kota Salatiga tentunya karena sudah taat bayar pajak. Alhamdulillah. Juga kalau kami datangi ya ada rasa malu. Datangi langsung besoknya. Makanya disiplin bayar pajak, Pak. Nah, biar tidak didatangi Pak Ridi. Salah satu karakternya masyarakat Kota Salatiga luar biasa. Jadi kalau didatangi mungkin karena lupa tadi, Kemudian terkait dengan option tadi, kami harapkan juga masyarakat Salatiga lebih antusias. Lebih antusias untuk bayar pajaknya, karena juga pemerintah Kota Salatiga juga sudah mendukung penuh adanya kegiatan-kegiatan untuk peningkatan opsi pajak kendaraan bermotor. Nah, ini smart people Kota Salatiga kan jangan curiga dulu, jangan underestimate dulu, ya kan? Semua pasti keuntungannya kembali ke masyarakat. Nah, itu pasti pemerintah sekali lagi tidak akan memberatkan. Namun tetap namanya kebijakan pasti ada evaluasi ya Pak. Nah, manakala ini kok signifikan dan manfaatnya banyak, mungkin bisa terus. Tapi kok masyarakat lebih gelisah dengan kenaikan. Nah, itu kan pasti akan ada evaluasi. Nah, nanti jangan-jangan kalau pajak-pajak ini dinaikkan malah semakin banyak motor bodong. Kan begitu Pak. Pak Ridi, matur suwun atas obrolannya. Dan ada tambahan lagi Anda? Ini sebelum kita closing ini Pak. Sebelum ini memang perlu diketahui bersama bahwa Samsat Jawa Tengah itu pembayarannya bisa online. Nah, ini seluruh Jawa Tengah. Jadi kalau ada warga Salatiga yang misalnya bekerja di Solo atau di luar kota gitu Pak. Di luar kota gitu, biar bisa bayar pajak di tempat tempat bekerja atau di via m-banking segala macam Pak. Ya bisa ya. Oke. Sakpole. Jadi kalau masyarakat yang sibuk itu bisa bayar pajak lewat aplikasi namanya New Sakpole. Biar bayar pajak aplikasi New Sakpole bisa situ, bisa bayar di situ, bisa bayar sehingga bisa bayar di situ. Jadi masyarakat dari tahun ke tahun harus semakin dimudahkan Pak ini agar ini salah satu ikhtiar kita untuk menekan atau meningkatkan
apa namanya pendapatan dari pajak ini, Pak? Ya jelas pelayanan semakin sederhana, semakin mudah, betul, semakin dekat, semakin cepat gitu. Betul. Ya, sehingga masyarakat kalau tahunan paling ya 3 menit selesai. Siap. Nah itu, masyarakat mulai hari ini jangan sampai didatangi Pak Ridi dan timnya, ya kan? Harus disiplin bayar pajak. Mungkin termasuk saya, Pak. Termasuk saya. Langsung sih, Tapi Smart People Salatiga sudah pada sadar, ya kan? Disiplin luar biasa. Ini terlihat ini, sangat luar biasa antusiasnya. Pak Ridi, matur suwun atas waktunya. Maaf mengganggu loh nih, tapi kopinya enak ini. Kopi Salatiga. Kacamata iki. Matur suwun.